Peaceful Radio. Hai, jumpa lagi di radio sekolah kesayangan kita warga Peaceful 21. Oke, tadi pagi nih siapa yang mirip aku? Kita Golden Monkey, you know what I mean kan? Ngerti kan? Maksudnya tuh keramas. Iya dong, karena kan kalau sekolah tuh tetep dong rambut kita harus segar dan cetar. Biar bisa ngelahin si itu tuh, aku jadi duta sampo lain. Apa sih? Nih, ngomong-ngomong tentang duta, kan istilah duta ini lagi happening banget ya. Ada duta anti narkoba, ada duta bahasa daerah, duta anti kekerasan, dan duta-duta yang lain. Dan ada nih satu duta yang kita tuh udah tahu banget karena ini mungkin adalah impian dari banyak orang ya, pengen jadi duta ini. Duta apakah itu? Ini adalah duta besar atau diplomat yang kerja untuk Indonesia di negara lain. Wih, keren banget dong. Nah, buat kamu yang pengen jadi duta besar nih, salah satu hal yang wajib bulu kudu banget nih kalian kuasai tentu adalah pengetahuan yang luas. Apalagi pengetahuan yang menyangkut isu internasional, isu nasional, dan tentu saja dong tentang wilayah negara. Oke, makanya stay tune terus di Peace Radio, radio sekolah kesayangan kita, karena kita bakal bahas tipis-tipis nih tentang wilayah negara. Oke? Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, sambil kalian makan batagor, makan cilok, makan seblak, makan roti bakar yang ada di kantin, lagi happy-happy, lagi santuy-santuy istirahat, kita langsung aja bahas sedikit yuk. Nih kawan-kawan, jadi ada dua hal yang harus dipahami nih mengenai wilayah negara. Yang pertama, mengenai batasan wilayah dan bentuk negara Indonesia. Nih, ada yang apal nggak sih? Kira-kira dijelasin di Undang-Undang Dasar mana? Ternyata dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya itu ditetapkan oleh undang-undang. Dan yang kedua, hal yang harus dipahami tentang wilayah negara adalah sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, wilayah laut Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Nah, lo beranak pinak nggak tuh? Oke, yang pertama nih ya, wilayah laut yang disebut dengan zona laut teritorial. Nah, batas laut teritorial ini tuh adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Dicatat dong. Yang kedua, laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Nah, tadi kita tuh ngomongin tentang garis hayal nih ya. Garis hayal ini adalah garis dasar yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Nah, makin pusing nggak tuh? Nah, jadi sebuah negara itu punya hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial. Masih ingat nggak tadi laut teritorial kayak gimana? Mudah-mudahan ingat ya. Tetapi punya kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Jadi meskipun punya hak berdaulat sepenuhnya menguasai wilayah laut teritorial, tetap nih kita harus membuka jalur pelayaran bagi negara-negara lain gitu. Nah, kalau tadi yang pertama adalah zona laut teritorial, yang kedua nih ada zona landas kontinen. Nih, apa sih itu? Nah, landas kontinen itu adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua gitu ya. Nah, kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Nah,
Indonesia sendiri nih berada di antara dua buah landasan kontinen, yaitu kontinen Asia atau benua Asia dan landasan kontinen Australia. Gitu. Nah, sedangkan yang ketiga nih yang pasti udah sering kita dengar, udah akrab banget adalah ZEE. Jadi ZEE ini adalah zona ekonomi eksklusif ya. Oke, kalian pasti udah tahu banget kan kalau ZEE atau zona ekonomi eksklusif itu tuh jalur laut selebar 200 mil laut diukur dari garis dasar nih. Garis dasar tuh garis halu tadi ya, garis hayal. Nah, dalam zona ekonomi eksklusif, Indonesia ini dapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Jadi, misalnya kekayaan laut, atau kandungan di dalam laut kayak minyak dan lain sebagainya. Tadi kan kita udah ngomongin laut nih ya, ada 3 zona ekonomi eksklusif, zona landas kontinen, dan zona laut teritorial. Sementara itu kalau wilayah daratan gimana nih? Nah, ternyata yang dimaksud wilayah daratan itu adalah tempat bermukim atau tempat kediaman warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, di atas wilayah daratan ini ada berlangsung kehidupan dan juga pemerintahan Republik Indonesia. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, dan harus di daratan ya. Kalau di laut itu beda lagi, itu Republik punya Neptunus ya, bukan punya Republik Indonesia. Oke. Nah, sementara kalau tadi udah laut, darat, sekarang udara nih. Jadi kalau wilayah udara Indonesia tuh yang kayak gimana sih? Wilayah udara Indonesia tuh ya pasti terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Indonesia dong. Misalnya kamu ada di Laut Jawa, di atasnya itu adalah kekuasaan Indonesia. Nggak mungkin tiba-tiba itu punyanya negara api, kan nggak bisa dong. Nanti kalau itu milik negara api, kalian bertarung bersama Zuko ya. Aduh, kacau nanti ya. Jadi kartun, bukan jadi Republik Indonesia. Oke, jadi kalau misalnya wilayah udara ini diaturnya berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional ya. Jadi ini tuh dibahas tentang setiap negara itu punya kedaulatan yang utuh dan eksklusif gitu ya, di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya gitu. Makanya tuh harus ada lapor-lapor gitu ya kalau misalnya melintas di atas negara mana, karena kalau misalnya nggak lapor nanti disangka itu tidak terdeteksi, mengancam kedaulatan dan bisa didor, boom gitu ya, bisa dibumi hanguskan. Gak mau kan kalau lagi naik pesawat tiba-tiba sayapnya potong gara-gara ditembak sama pertahanan negara tersebut. Tadi kan kita udah bahas darat, laut, udara. Nah, yang terakhir ini adalah wilayah ekstrateritorial nih. Jadi, wilayah ekstrateritorial itu adalah wilayah negara yang ada di wilayah negara lain gitu. Itu tuh bagian dari Indonesia tapi ada di negara lain. Nah, wilayah ini tuh diakui oleh hukum internasional karena dia itu merupakan kayak wujud dari kantor-kantor pemerintahan, perwakilan pemerintahan diplomatik gitu. Misalnya ada kedutaan besar Republik Indonesia di Kazakhstan. Nah, itu tuh si kantor perwakilannya itu secara nggak langsung itu disebut wilayah ekstrateritorial. Nih udah lebih paham kan dari sini? Gimana nih? Ternyata banyak banget ya lapisan-lapisan yang harus dimengerti dan dipahami dari batasan negara. Dan itu tuh cuman baru batasan wilayah negara doang, guys. Masih banyak lagi hal-hal yang harus kalian pelajari kalau kalian mau jadi diplomat. Selain harus benar-benar menguasai ilmu tentang batas wilayah negara,
Kalian juga harus tahu dong isu-isu kewilayahan yang lain. Terus mungkin konflik-konflik wilayah dan perbatasan. Kan namanya Duta Besar Indonesia. Harus tahu dong seluk-beluk tentang Indonesia. Abis denger kayak gini, apakah kalian keder? Kalian minder atau kalian baper? Ya jangan dong, harusnya lebih semangat. Ternyata banyak banget yang harus dipelajari untuk menjadi diplomat. Karena kenapa? Soalnya standar keilmuan dari seorang diplomat tuh wow, no play-play kan. Nah gimana nih? Masih tertarik kan buat jadi duta besar Indonesia? Atau menurut kalian ada kerjaan lain yang bikin kita ini harus tahu nih tentang batasan wilayah negara? Selain jadi duta besar harus tahu hal ini. Coba dong komen di akun medsos radio sekolah kita ya, karena di segmen selanjutnya kita bakal bacain komen kalian. Jadi ditunggu komen-komennya, kira-kira ada gak sih kerjaan lain yang mengharuskan kita tuh hafal banget lah sama batas wilayah Indonesia. Oke deh, sampai ketemu, bye bye.